Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riri Cahyani dengan NIM H0420306, mahasiswi Pendidikan Fisika Universitas Sulawesi Barat. Pada video kali ini, saya akan mengkaji artikel untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran Fisika. Adapun judul artikel tersebut yaitu Instruksi Lab yang berfokus pada keterampilan meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pandangan eksperimen untuk semua siswa. Tahun terbit artikel tersebut yaitu 11 April 2022. Adapun tujuan penelitian yaitu mengevaluasi kemanjuran laboratorium dengan tujuan yang berbeda, di mana bagaimana lab dari 100 institut mempengaruhi keterampilan berpikir siswa dan pandangan eksperimen. Yang lebih penting adalah mengevaluasi apakah dampaknya konsisten bagi siswa dari semua jenis dan ras atau etnis yang berbeda. Adapun penerapan strategi pembelajaran dalam penelitian yaitu diterapkan model pembelajaran inquiry learning. Adapun sintak model pembelajaran tersebut yang pertama yaitu orientasi, mengukur pandangan eksperimen dan keterampilan berpikir siswa, menganalisis data lebih dari 100 institut yang berbeda dengan lebih dari 20.000 tanggapan siswa di seluruh dunia. Yang kedua yaitu merumuskan masalah. Yang pertama, bagaimana laboratorium dengan tujuan yang berbeda mempengaruhi skor E-kelas dan klik untuk subpopulasi siswa yang berbeda. Yang kedua, fitur pedagogis apa yang menjadi karakteristik laboratorium dengan tujuan yang berbeda. Yang ketiga, bagaimana fitur pedagogis lab mempengaruhi skor E-kelas dan klik siswa. Yang ketiga yaitu rumusan hipotesis. Kami membedakan 3 jenis laboratorium berdasarkan tujuan keseluruhannya, di mana laboratorium yang bertujuan untuk memperkuat materi dari kuliah, laboratorium berbasis konsep. Yang kedua, laboratorium yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan eksperimen siswa, yaitu laboratorium berbasis keterampilan. Yang ketiga, laboratorium yang bertujuan untuk melakukan keduanya, yaitu laboratorium campuran. Untuk menjawab pertanyaan pertama, kami mengevaluasi hasil siswa melalui lensa kesetaraan individualitas. Kesetaraan individualitas dicapai ketika sebuah interferensi meningkatkan hasil siswa dari terpinggirkan. Dengan definisi kesetaraan, kami tidak secara eksplisit memeriksa apakah ada kesenjangan prestasi antara kelompok siswa atau kesenjangan potensial ini ditutup, dipertahankan atau diperluas mengikuti instruksi. Kami memeriksa apakah laboratorium dengan tujuan yang berbeda memberikan hasil yang positif untuk semua kelompok siswa. Yang keempat yaitu pengumpulan data. E-kelas bertujuan untuk mengukur pandangan pribadi siswa tentang fisika eksperimental di kelas lab mereka dengan mengevaluasi sejauh mana siswa setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan tentang fisika eksperimental. Klik ini bertujuan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa dalam konteks fisika eksperimental yang didefinisikan sebagai pengambilan keputusan yang terlibat dalam menafsirkan data, menarik kesimpulan yang akurat. Yang kelima yaitu menguji hipotesis. Kami menggunakan data yang dikumpulkan hanya dari kursus tahun pertama, karena lab di tingkat setelah tahun pertama cenderung lebih homogen dan selaras dengan pengembangan keterampilan terkait lab siswa. Hanya 4 kursus di luar tahun pertama dalam kesimpulan data dan 56 lembaga, dan tanggapan terhadap klik dari 4.988 siswa yang terdaftar di 77 kelas dan 28 lembaga, di mana kami mendefinisikan kelas sebagai kombinasi kursus. Misalnya pada fisika 100 kursus dan semester misalnya mungkin juga 2019, sehingga satu kursus dapat mengelola E-kelas atau klik dalam beberapa semester dan dihitung sebagai beberapa kelas.
Keenam yaitu kesimpulan. Analisis memvalidasi pekerjaan sebelumnya yang menunjukkan efektivitas keseluruhan laboratorium berbasis keterampilan dalam mengembangkan pandangan siswa tentang fisika eksperimental. Nah, sekarang dengan kumpulan data yang lebih jauh luas, kami menunjukkan efek serupa pada keterampilan berpikir kritis siswa dalam konteks fisika mental eksperimental dengan cara stimulan membandingkan nilai siswa menurut jenis lab dan variabel demografis. Kami menggambarkan bahwa efek ini secara konsisten positif terlepas dari jenis kelamin, ras, atau etnis siswa. Adapun strategi dalam penelitian yaitu menggunakan basis data yang luas dari tanggapan survei lebih dari 20.000 siswa dan lebih dari 100 institusi. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.